Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, seperti yang pernah kami bahas di video fakta di balik laga soal kenapa ya wasit-wasit yang udah kelihatan bobrok, udah kelihatan jelek tetap dipakai di Liga Indonesia, khususnya di BRI Super League ya. Karena ya kami pernah bilang mereka itu kan untuk berlaga mereka harus ngeluarin duit, istilah dasarnya mungkin nyogok atau nyuap kali ya. Jadi ya siapa yang paling kuat duit buat nyogok ya mereka yang akan terus dipakai ya. Waktu itu kami bilang kami juga ada rekamannya, ada buktinya. Nah ini ada sebuah rekaman dari akunnya Forum Wasit lo ya. Jadi bukan kami mengada-ada, ini dari Forum Wasit. Kalau ada pungli, ini pungli itu di pas seleksi wasit di Asprop. Asprop itu masih di provinsi lo ya, belum masuk ke liga utama ataupun liga resmi. Ini katanya ada pungli sekitar 1 orang wasit itu untuk bisa memimpin sebuah pertandingan di Asprop itu 500.000. Bayangin lo ya, ini Asprop aja 500.000, bagaimana dengan di liga utama alias Super League nih. Ya kalau buat kami pribadi gini, mungkin ya ini bukan rahasia umum lagi, memang seperti itu kejadiannya ya. Tapi nanti kalian dengar sendiri deh ya kenapa bisa seperti ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar-dengar di Jakarta rame katanya Farizal kemarin mungut-mungut uang untuk tes itu ke beberapa wasit. Iya. Nah, Jawa Tengah kan kemarin kan tak sampai noto itu ada yang iuran. Iya. Saya juga iuran. Iya gitu. Katanya kalau nggak lulus itu dikembalikan. Gitu ya bang. Gitu loh. Terus ada yang beberapa yang dikembalikan, mungkin ada yang belum, mungkin loh. Aku nggak tahu. Yang nggak lulus Jawa Tengah untuk Liga 2 kan ada 3 orang. Ya. Yang Liga 1 ada 3 orang. Yang nerima uang itu Farizal. Nah kalau nerima, karena kami kan nggak tahu. Ya. Setiap Asprop otomatis kan ada pimpinannya. Nah kami kan udah ada yang namanya kan si Rusdi. Nah, yang penting kami sudah kasih. Berapaan mas? 500. Ya 500. Ya wajar lah ya. Nah di sini kan kita bisa tahu Asprop aja bayar 500.000 loh ya, itu per orang untuk dia ini bisa menjadi wasit di sepak bola lah, sepak bola Indonesia. Jadi ya kalau di Liga Utama atau Super League misalnya 1 orang wasit ngebayar 10-20 juta nih buat dia main atau memimpin sebuah pertandingan, ya kami pikir ya wasit tetap untung karena kan gaji wasit sekali pertandingan itu 60-70 juta gitu kan. Ya masih ada untung sekitar 40-50 jutaan kan. Nah makanya wajar kalau kita lihat wasit-wasit yang musim lalu, musim-musim sebelumnya udah kelihatan banyak kontroversi, bobrok gitu kan, tetap bisa memimpin pertandingan di liga musim ini. Selain memang ini juga dibutuhkan ya sama pihak federasi, karena ya federasi itu nggak mungkin milih wasit yang benar-benar bersih. Mereka nggak dapat duit kalau milih wasit yang benar-benar bersih gitu ya, paham ya sekarang? Selanjutnya kita ke timnas dulu aja kali ya, meskipun banyak yang bilang bang udah dah nggak usah bahas timnas, tapi kan nggak semua juga orang nggak pengen bahas timnas ya. Nah soal timnas Indonesia nih, denger nih Kuwait nolak nih tawaran Indonesia buat lakoni yang namanya FIFA Matchday di bulan September ini. Hal ini disampaikan sendiri loh sama ketum PSSI. Waduh, kok bisa sih ini tim ontak tolak tawaran King Indo? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kami sudah dapat surat konfirmasi dari Kuwait. Mereka tidak hanya tidak bermain di Indonesia, tapi juga di turnamen di UAE. Jadi saya tidak tahu kenapa mereka, karena jelas mereka sudah ada black and white-nya untuk ikut di Indonesia dan di UAE.
saya tidak tahu apakah ada isu internal, saya juga nggak mau ikut campur ya. Nah, tentu kita sekarang fokuskan untuk pertandingan lawan Lebanon. Ya usut punya usut, kabarnya lu ya, mereka bilang nggak level katanya lawan Indonesia atau uji coba dengan tim peringkat rendah. Kita tuh pengennya uji coba sama tim yang peringkatnya lebih tinggi, itu isunya lo ya. Waduh, kok bisa gitu ya? Ini King Indo loh, tim juara dunia aja bisa didatengin sama King Indo seperti Argentina. Kok Kuwait aja yang rankingnya 138 bilang nggak level sama King Indo. Waduh, ini sih kelewatan ini ini tim onta nih. Waduh, ada apa ini Pak Ete? Kok pada mundur semua sih Pak? Yang diajak sparingan sama King Indo? Ya udahlah Pak, kalau memang tuh tim onta mundur, ya kita sparingan aja sama tim lain seperti Portugal, Belanda, Inggris, Spanyol, atau Brazil gitu Pak. Kan dulu kan pernah bilang katanya tim-tim raksasa Eropa udah antri tuh buat sparingan sama King Indo. Ya udah pilih mereka aja. Apakah sekarang mereka juga mundur nih Pak buat ngelawan King Indo nih? Mungkin takut kali Pak ya sama keganasan King Indo, atau silau kali Pak ya sama pelatih King Indo sekarang. Wah, federasi kita semakin kesini semakin keren ya, semakin hebat ya. Makin ditakutin sama tim lain sampai-sampai pada mundur semua buat sparingan. Clivert effect gitu loh. Lagian nih ya, tim-tim lain di round 4 ya, yang lawan-lawan Indonesia di round 4 itu uji cobanya mereka loh yang keluar negeri, mereka yang nyari lawan lo buat sparingan. Lah kita malah ngundang mereka. Berasa kita juara dunia kali ya. King Indo gitu loh, lolos round 4 nih bos, ditolak sama tim yang rankingnya lebih rendah. Mantap jiwa. Ya mudah-mudahan aja ini bukan awal dari lunturnya kepercayaan tim-tim luar sama federasi kita nih, atau dengan kepemimpinan pelatih yang sekarang. Ya enggak lah, pelatih sekarang pelatih yang terbaik katanya. Iya deh. Lanjut kita beralih ke berita klub dan transfer aja deh. Yang pertama dari Malut United nih. Malut United kabarnya resmi yang dapetin Nilson Junior. Ini back asal Brazil, 33 tahun, 190 cm yang saat ini main di Serie B Brazil. Nah, ini kalau si Nilson ini gabung otomatis duet mungkin trio jadi ya. Trio back center back dari Malut United ini makin kokoh aja nih. Yang kedua PSBS Biak, ini udah meresmikan ya Pablo Andrade yang musim lalu main di Persija Jakarta. Ini bek kiri asal Brazil, 31 tahun, 179 cm, dan Andrade ini akan jadi pemain ke-9 asing PSBS musim ini. Yang ketiga dari Persis Solo. Persis Solo itu ada nama Matteo Kocijan. Ini mantan bek sekaligus gelandang Persib musim lalu asal Kroasia. Koci sendiri saat ini memang tanpa klub ya. Ini persentasenya di Transfermarkt udah sampai 75% aja nih. Nah musim lalu di Persib, si Koci ini tampil 28 kali. Cetak 1 gol, itu pun di ACL 2 kalau nggak salah ya. Dengan 1 assist, 7 kartu kuning, dan 1 kartu merah. Menarik dinantikan nih. Karena ada hubungannya nanti dengan Hodak juga sih. Yang keempat, dari PSM Makassar ada nama Gladson Paixão. Ini gelandang asal Brazil, 30 tahun yang saat ini main di Serie C Brazil, 184 cm. Nah, kabarnya si Gladson ini akan jadi pemain asing ke-10 PSM musim ini. Buset dah, yang lain udah 10 aja no. Yang kelima dari Semen Padang, ini bukan soal transfer pemain sih, tapi transfer keinginan dari penasehatnya Semen Padang. Ini penasehat Semen Padang lama-lama makin kesini makin apa ya, makin ngelunjak sih kalau buat kami ya. Kok PSSI kayaknya tunduk amat ya sama nih orang, minta ini diturutin, minta itu diturutin. Sekarang minta apa nih? Minta ubah jadwal pertandingan. Jadi kalau kata Andre Rosiade sih, dia ini minta nih timnya, jangan main sore mulu dong, gantian dong kita main ke malam. Giliran kita aja main home nih, di siang mulu, kapan malamnya gitu. Ada, ini gimana urusannya ya? Ini kan terkait dengan apa ya, jadwal liga kalau gini. Kalau misalnya jadwal pertandingan ini diubah ya acak-acakan semua dong. Bukannya jadwal liga itu udah dibikin dari musim-musim sebelumnya. Terus sebelum liga atau kompetisi dimulai, itu kan PT Liga udah ngasih draftnya tuh ke klub tuh.
Harusnya kan kalau mau protes dari awal dong, sebelum liga jalan udah protes. Jangan udah 3 pertandingan alias 3 pekan baru protes. Ujung-ujungnya apa ya? Acak-acakan semua. Ini tuh liga loh ya. Liga itu milik bersama, bukan milik satu klub aja. Ya kalau alasannya katanya Kediri aja bisa tuh away duluan ke Dewa United, ya itu cuma dibalik doang kan, karena kan kandang Kediri lagi renovasi, tapi kan jamnya nggak dirubah. Kalau soal pertandingan diubah dari sore ke malam, berarti itu ngerubah jadwal pertandingan dong. Berarti ada pertandingan lain yang diubah. Ini kok lama-lama penasihat Semen Padang makin makin seenak jidatnya ya. Dikit-dikit posting, dikit-dikit cuap-cuap, dikit-dikit protes kok dikit-dikit. Entah nggak tahu deh, apa dia punya senjata rahasia kali ya yang membuat ini federasi takut banget sama dia ya. Nggak tahu deh, ada juara LPI. Yang ketujuh dari Persib, tapi bukan transfer sih, ada transfernya juga sih. Transfer pemain nanti kita akan bicarakan di akhir aja ya. Ini Persib baru aja kena sanksi nih dari AFC. Wadidaw, bukannya ributnya di Liga kok sanksinya di AFC ya. Persib baru aja dijatuhin sanksi sama AFC sekitar kurang lebih 300 juta rupiah. Sebenarnya sanksi ini tuh denda musim lalu sih, saat Persib menjamu Pot FC di ACL 2. Saat itu kan pihak Pot FC ini tuh nggak terima karena ada tindakan ujaran kebencian ataupun rasisme mungkin ya dari oknum supporter Persib saat di SJH. Waktu itu kita sama-sama bahas lah. Dan ternyata dendanya ini baru keluar kemarin-kemarin ini ya. Nah ini ya rincian kronologi dan juga denda yang harus dibayar oleh Persib. Ini laporannya adalah ujaran kebencian oleh supporter Persib. Terus juga kelalaian panpel Persib dalam mengantisipasi kejadian kayak gini. Yang ketiga, nggak ada koordinasi dengan pihak keamanan dan juga pihak AFC soal laga lawan Pot FC akan berakhir seperti ini. Jadi total dendanya itu Persib sekitar 300 jutaan lah ya. Untuk pemain baru, kami nggak tahu sih kalau pemain baru siapa. Soalnya kemarin Hodak bilang soal Tom Haye, dia malah nggak kenal sama Tom Haye. Jadi berarti mungkin Tom Haye nggak ke Persib, tapi nggak tahu juga kan. Karena kan kita nggak tahu, lain omongan, lain juga apa yang terjadi gitu kan. Kemarin bilangnya cuma akan rekrut 1 pemain, ternyata datang 2 pemain gitu kan. Jadi yang kita nggak tahu, silahkan dengar sendiri deh ucapan dari Boy Hodak. Kalau buat kami sih tebakan, kalau kata dia lagi di pesawat, mungkin kalau di Transfermarkt ya, di Transfermarkt itu yang paling santer ya Federico Barba. Udah berapa persen tuh, 65 atau berapa persen ya. Rumors Tom Haye menyebutkan. Who the rumors? Who Tom Haye? Naturalization. To be honest, I'm not sure. I thought that he asking about the new players. Yeah, But I don't know if it's Tom Haye. But will be maybe some new players, but you just follow Persib. Don't phone. yeah. I'm sure there will be. So you will sign new player before Already? Maybe in the plane. Nah bicara soal Boyan Hodak, ya sebenarnya sih apa yang terjadi di Persib di 3 laga awal ini tuh hampir sama sih dengan 2 musim terakhir saat Hodak masuk. Cuman persamaan tuh ya mungkin moga-moga aja ini cuman apa ya, cuma pikiran buruk kami aja. Ini apa ya, ada firasat kami. Apa yang terjadi di Persib saat ini tuh hampir mirip dengan terjadi ketika Luis Milla musim kedua ya, awal musim kedua dia ini melatih Persib, dimana kan saat musim kedua Luis Milla melatih Persib itu kan di 3 laga awal Persib jeblok terus kan, sampai akhirnya Luis Milla pun mundur ya, bukan mundur sih sebenarnya, dipecat sih sebenarnya. Nah musim ini pun hampir sama kejadiannya ya, usai Persib bawa juara, Hodak bawa juara 2 kali berturut-turut. Terus permainan Persib jadi anjlok seperti ini ya. Memang sih alasan utamanya mungkin karena 14 pemain ya yang dicopot. Tapi sekelas Hodak gitu kan, sekelas Hodak waktu pertama ngelatih Persib pun bukan pemain dia semua, tapi bisa bagus gitu kan. Sementara ini cuma nambah 14 pemain baru, tapi kok bisa seperti ini gitu. Ini kan agak aneh loh buat kami. Nah, firasat kami itu bertambah usai seorang Gerven Kastanir, Matteo Kocijan ini yang katanya akan masuk ke Persis Solo. Ini kok ada firasat aneh, apakah Hodak ini akan ke Persis Solo nih? Karena gini loh, secara fakta ya,
Gerven Kastanir, Matteo Kocijan itu kan memang pemain-pemain yang dipilih sama Hodak. Terus juga Hodak melepas gerbong pemain-pemain yang lama seperti Tiron Del Pino dan kawan-kawan ke Malut nih. Dan kita juga sama-sama tahu lah ya, Boyan Hodak ini bukanlah rekrutan dari manajemen Persib yang sekarang, tapi rekrutan dari Teddy Cahyono. Bahkan mungkin Teddy Cahyono yang ngusulin kali ya. Nah sekarang di Persib itu kalau kami lihat ya, seolah-olah apa-apa yang berbau Teddy Cahyono seolah-olah disingkirkan, dihilangkan satu demi satu loh. Contoh mungkin Prawira Bandung yang udah lama ya dikelola sama Teddy Cahyono pun diganti sama Satria Muda. Tapi ya mudah-mudahan aja ini tuh cuma apa ya, cuma sebatas pikiran jelek aja gitu ya. Yang mudah-mudahan kan kontrak Hodak masih lama nih, sampai berapa tuh, 2027 ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan cuman intuisi kami aja gitu. Cuma ya itulah, kami nggak habis pikirnya sekelas Boyan Hodak gitu loh, sekelas Boyan Hodak, dia ini melatih dimanapun, dalam track record dia loh, melatih dimanapun gitu kan, meskipun tim baru yang dia tanganin, tapi nggak sejeblok ini sih, di PSM pun nggak sejeblok ini loh, dimanapun juga, di Persib begitu datang juga, ya nggak sejeblok-jeblok ini amat gitu. Ada apa, agak aneh aja kalau buat kita, mudah-mudahan nggak ada apa-apa sih ya. Tapi kalaupun toh terjadi apa yang kami firasatkan atau kami pikirkan, ya berarti ya intinya kami cuman sebatas analisa aja gitu ya. Takutnya mungkin ya ada dalam tanda kutip disengaja, mungkin kayak Luis Milla kemarin tuh ya. Ya udahlah main jeblok, toh gua juga mau dicopot juga sama Persib gitu kan. Ya udahlah gua juga sama, takutnya gitu loh sama ini, cuma pikiran buruk aja gitu. Ya udah nggak usah diambil hati, ngambil pikiran, cuman bawa enjoy aja lah ya. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Kita lihat aja lah beberapa pertandingan ke depan seperti apa, dan dengan katanya sih ada 2 pemain baru yang akan masuk ke Persib, apakah bisa lebih bagus lagi atau enggak ya, semoga aja ya.